Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmadanti Mandagi, jurusan Psikologi Islam semester 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan salah satu tokoh psikologi kepribadian, yaitu Kurt Lewin. Kurt Lewin lahir pada tanggal 9 September 1890 di suatu desa kecil di Prusia, daerah Posen. Psikologi kepribadian adalah ilmu yang mempelajari tentang psikis individu yang akan mempengaruhi kepribadiannya. Kepribadian yang dimaksud di sini adalah tingkah laku, perilaku, dan kebiasaan individu. Dunia kepribadian dari Kurt Lewin menjelaskan tentang struktur-struktur kepribadian dari manusia. Ada beberapa struktur kepribadian menurut Kurt Lewin. Yang pertama, unsur-unsur pembentukan kepribadian. Pendekatan matematis yang dipakai Lewin untuk menggambarkan ruang hidup disebut topologi fokusnya. Adalah saling berhubungan antara segala sesuatu di dalam jiwa manusia, hubungan antara bagian dengan bagian, dan antara bagian dengan keseluruhan, lebih dari sekedar ukuran dan bentuk. Yang kedua, ruang hidup. Kumpulan fakta dari keseluruhan yang mempengaruhi tingkah laku yang terus-menerus berubah, mencakup persepsi orang tentang hidupnya dalam lingkungan fisik dan sosialnya. Saat itu, keinginan, kemauan, tujuan-tujuan, ingatan tentang peristiwa masa lalu, imajinasinya mengenai masa depan, dan perasaan-perasaannya sebagai ruang hidup. Yang ketiga, daerah lingkungan psikologis. Terdapat dua pecahan-pecahan, yaitu yang pertama, region. Region adalah stimulus yang ditangkap oleh persepsi dan kemudian mempengaruhi atau menjadi bagian yang menyibukkan fungsi kognitif. Yang kedua, boundaries adalah semua batas antara sel, semua saling bersangkutan. Struktur kepribadian menurut Kurt Lewin. Yang keempat adalah lingkungan non-psikologis, yaitu apa saja yang ada tetapi tidak menjadi stimulus bagi diri seseorang, bila berupa benda, objek, fakta, atau situasi sosial. Dinamika kepribadian Kurt Lewin. Yang pertama, energi. Lewin berpendapat setiap gerak atau kerja, baik fisik maupun psikis, pasti membutuhkan energi. Adapun energi yang menyebabkan kerja psikologis disebut energi psikis. Jenis energi ini dilepaskan apabila sistem psikis berusaha kembali mencapai keseimbangan setelah terlontar pada keadaan tidak seimbang. Yang kedua, tegangan. Memiliki dua sifat konseptual. Yang pertama, keadaan tegang dalam suatu sistem tersebut cenderung berakhir melalui cara menyamakan diri dengan sistem lain untuk mencapai keseimbangan, yaitu sesuatu yang dapat berwujud berpikir, mengingat, merasa, bertindak, dan sebagainya. Pribadi yang demikian sulit untuk diam sehingga dirinya menjadi tidak terarah. Yang kedua, tegangan menekankan garis batas sistem, membagi tegangan pada sistem lain sehingga salah satu sistem menjadi sangat lemah. Misalnya, seseorang harus mengerjakan tugas tetapi tubuhnya sedang lelah, maka ia tidur. Sistem satu mengerjakan tugas membagi energi pada sistem yang lain atau tidur, sehingga timbul tegangan pada dirinya. Yang ketiga, kebutuhan. Kebutuhan adalah keadaan atau sifat pribadi yang menyebabkan peningkatan tegangan dan pelepasan energi.
Adapun kebutuhan dapat dibangkitkan oleh keinginan fisiologis, makan, minum, seks. Hasrat akan sesuatu, contohnya mempunyai baju, mobil, pacar, serta dorongan mengerjakan sesuatu kegiatan, yaitu menyelesaikan tugas, menghadiri undangan, menonton, bermain sepak bola. Yang keempat, valensi. Menggambarkan sifat lingkungan psikologis, yaitu nilai bagi pribadi. Nilai ini terdiri dua macam daerah, yaitu bernilai positif dan negatif. Yang kelima, vektor. Vektor adalah sesuatu yang mendorong gerakan. Yang keenam, lokomosi. Cara menggambarkan gerakan dengan ilustrasi. Contoh, seorang anak melewati sebuah toko, lalu ia melihat sebuah boneka yang sangat bagus dan timbullah hasrat untuk memiliki dan ingin membeli boneka tersebut. Itulah disebut lokomosi. Yang ketujuh, pengubahan struktur. Nilai daerah-daerah berubah. Perubahan di sini berlangsung secara kuantitatif, atau dari perilaku positif menjadi perilaku negatif. Begitu juga sebaliknya. Yang kedelapan, perkembangan kepribadian. Lewin mengelompokkan perkembangan kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, perubahan di dalam variasi tingkah laku. Semakin bertambah umur seseorang, maka kian bertambah pula kegiatan, perasaan, kebutuhan, serta hubungan sosialnya. Yang kedua, perubahan dalam organisasi dan struktur tingkah laku. Yang ketiga, bertambah luasnya area aktivitas dan bertambah dewasa anak, maka area aktivitasnya bertambah luas. Yang keempat, perubahan dalam taraf realitas. Semakin bertambah umur anak, maka dimensi realitas dan realitasnya juga ikut berubah. Yang kelima, tingkah laku yang semakin terdiferensiasi. Tingkah laku anak kecil bersifat divis. Setelah anak menjadi lebih besar, maka tingkah lakunya semakin terdiferensiasi. Yang keenam, perkembangan berarti diferensiasi dan stratifikasi. Semakin bertambahlah umur seorang, maka daerah-daerah di dalam pribadi dan lingkungan psikologisnya kian berkembang. Dan yang terakhir, perubahan tingkah laku. Menurut Lewin, sejumlah perubahan tingkah laku yang penting terjadi sepanjang perkembangan. Tingkah laku menjadi semakin terorganisir, realistis, dan efektif. Diferensiasi adalah peningkatan jumlah bagian-bagian dari keseluruhan. Bertambahnya diferensiasi akan menciptakan bondaris-bondaris yang baru, atau kekuatan bondaris semakin meningkat bersamaan pertambahan usia. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang salah satu tokoh psikologi kepribadian, Kurt Lewin. Apabila ada
atau ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.